Setelah ibunya meninggal, Rio tinggal bersama ayahnya yang menikah lagi dengan seorang wanita muda bernama Dinda. Awalnya, Rio sangat membenci ibu tirinya karena merasa Dinda hanya perempuan matre yang ingin hartanya ayahnya. Tapi seiring waktu, kebencian itu berubah menjadi kekaguman. Dinda selalu sabar, lembut, dan perhatian. Di sisi lain, Dinda juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali melihat tatapan Rio yang penuh perasaan. Mereka berdua terjebak dalam badai emosi yang tidak seharusnya ada. Konflik pun memuncak ketika sang ayah jatuh sakit, dan Rio serta Dinda harus mengurus rumah bersama. Di antara tangis, kemarahan, dan kerinduan, mereka harus memilih mengikuti suara hati atau menghancurkan keluarga. Rio duduk di ruang tamu dengan wajah masam. Sudah 2 minggu sejak ayahnya membawa wanita itu ke rumah, Dinda. Wanita muda, cantik, tak jauh beda usianya dengan Rio sendiri. Dan sekarang, dia menjadi ibu tirinya. Minummu, Rio. Suara lembut itu mengusik pikirannya. Dinda meletakkan segelas teh di meja, lalu tersenyum. Rio tak membalas. Tatapannya dingin. "Terima kasih, tapi saya bisa buat sendiri," katanya ketus. Dinda hanya tersenyum, lalu pergi. Tapi di balik senyumnya, ada rasa perih. Ia tahu, diterima oleh anak tirinya bukan hal mudah. Tapi ia mencoba. Malam itu, rumah terasa sunyi. Ayah Rio harus dirawat inap di rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Rio baru pulang kuliah dan mendapati rumah hanya ada Dinda. Ia sempat ragu untuk masuk, tapi Dinda sudah berdiri di ambang pintu. "Kamu lapar?" "Aku masak sop ayam," katanya. Rio mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak. Mereka makan bersama di meja yang biasanya penuh keheningan. "Aku tahu kamu belum bisa terima aku," kata Dinda lirih. "Aku nggak benci kamu, cuma aku belum bisa lupa Mama," jawab Rio, menahan emosi. "Aku juga bukan mau gantiin posisi Mama kamu. Aku cuma ingin jadi bagian dari hidup kamu." "Kalau kamu mau," ucap Dinda. Menatap matanya, Rio terdiam. Tapi ada sesuatu dalam tatapan itu, ketulusan yang membuat hatinya bergetar. Ia membalas tatapan itu terlalu lama. Terlalu dekat. Beberapa minggu berlalu. Mereka mulai sering berbicara. Kadang tertawa. Kadang diam bersama. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur dan listrik padam, mereka duduk berdua di ruang tamu dengan cahaya lilin. Rio memandang wajah Dinda yang diterangi cahaya redup. Cantik, lembut, dan kesepian. "Dinda." Suara Rio pelan. Dinda menoleh. "HM, apa kamu pernah merasa salah menyayangi seseorang?" Dinda terdiam. Ia menunduk. Tangannya gemetar. "Kalau perasaan itu datang kadang bukan salah siapa-siapa," jawabnya pelan. Mereka saling menatap. Jarak terlalu dekat. Napas terasa berat. Tapi tak ada yang bergerak. Tak ada yang menyentuh. Hanya hati mereka yang berkecamuk, berteriak tanpa suara. Hujan masih turun deras di luar. Suara petir sesekali mengguncang jendela rumah yang mulai berkabut karena udara dingin. Di ruang tamu, hanya ada 2 hati yang sama-sama berdebar. Rio berdiri. Ia tak tahan dengan keheningan yang menggantung terlalu lama.
Ia melangkah menjauh dari Dinda, lalu berdiri menghadap jendela. Punggungnya kaku. "Aku harus tidur," katanya cepat, seolah menghindari sesuatu. Dinda menatap punggung itu. Hatinya sakit, bingung, dan takut. Ia tahu perasaan itu tak boleh tumbuh. Tapi benihnya sudah kadung hidup di dalam dada. "Rio?" panggil Dinda pelan. Ia berdiri juga. Rio menoleh hanya sedikit. "Aku nggak ingin kamu salah paham. Tapi kamu bukan anak kecil lagi. Dan aku juga bukan wanita yang sempurna. Jadi kamu juga merasakannya?" tanya Rio lirih. Dinda menunduk. "Aku nggak mau ini berkembang. Aku nggak boleh sayang kamu seperti itu." Rio mendekat. Matanya menatap dalam. "Tapi kamu sudah, kan?" Dinda terdiam. Napasnya sesak. Ia tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup sebagai pengakuan. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah menjadi dingin. Mereka menjaga jarak. Dinda memilih banyak diam. Rio lebih sering pergi dari rumah. Sampai suatu malam, ayah Rio pulang dari rumah sakit. Ia tampak lelah, tapi bahagia melihat istri dan anaknya di rumah. Ia tidak tahu bahwa di antara dua orang yang ia cintai, ada rahasia yang menyisakan. "Terima kasih sudah jaga rumah," katanya sambil menggenggam tangan Dinda. Rio hanya diam. Dinda pun memaksakan senyum. Di dalam hati masing-masing, mereka tahu batas itu sudah terlalu dekat untuk diabaikan, tapi terlalu berbahaya untuk dilewati. Suatu malam, Dinda memanggil Rio ke dapur. "Aku akan pergi ke rumah ibuku di Bandung beberapa minggu," katanya singkat. Rio terkejut. "Kenapa?" "Karena aku," Dinda menatapnya penuh luka. "Karena aku butuh menjauh. Biar kita waras. Kita nggak boleh kayak gini, Rio. Aku sayang kamu, tapi bukan sebagai ibu." "Dan itu salah." Rio mengepalkan tangan. Hatinya sakit. Tapi ia tahu Dinda benar. "Aku akan jaga ayah. Kamu, jaga dirimu," ucap Rio pelan. Dinda tersenyum tipis. "Kamu anak baik, Rio." Dinda pergi ke Bandung. Rio kembali fokus kuliah dan menjaga ayahnya. Tapi kenangan itu tak pernah benar-benar hilang. Mereka memilih tidak melanjutkan sesuatu yang tak seharusnya. Tapi keduanya tahu, pernah ada rasa yang tumbuh dalam sunyi. Yang terlarang, tapi nyata, mungkin takdir memisahkan mereka karena cinta bukan soal memiliki. Tapi soal bagaimana menyelamatkan satu sama lain dari luka yang lebih dalam.